Matahari yang mulai terik tidak menurunkan semangat kami untuk tetap berdiri di atas board. Kita lagi nyari lokasi yang ombaknya nggak terlalu kencang kayak di sini. Tapi ini meskipun ombaknya kelihatannya tenang, tapi kalau lama-lama goyang-goyang ini berasa juga sih. Olahraga ini dapat dilakukan di danau, sungai, dan laut. Kondisi perairan yang tenang tanpa arus dan ombak menjadi lokasi yang ideal. Ya, sekarang sih masih gampang, soalnya masih duduk. Tapi nanti kalau berdiri, nggak tahu nih balance dapat nggak ya. Untuk bisa berdiri tegak di atas board, posisi kaki harus sejajar dan selebar bahu, agar lebih kuat menahan beban berat badan. Tambahan challenge untuk hari ini karena cuacanya ini panas sekali dan berangin, jadi otomatis ada ombak-ombaknya. Ini lumayan kalau mau jaga keseimbangan. Tantangan berdiri di atas board dalam waktu yang lama menyerap banyak tenaga. Saat air lebih tenang, kami memanfaatkannya untuk istirahat sesaat. Tadi sih pas coba berdiri agak susah sih, soalnya emang harus balance-nya bener banget. Berat dan postur badan berpengaruh pada keseimbangan dan stabilitas saat bermain stand-up paddle. Karena papan memiliki batas daya apung tertentu. Semakin berat beban, semakin besar juga ukuran papan yang dibutuhkan. Ini semakin siang ombaknya semakin tinggi ya, jadi ini ada tantangan ekstra sebelum kita memulai kompetisi. Jadi kita akan cepet-cepetan, nanti kita lihat deh siapa yang nyampe duluan. Selain harus cekatan, kemampuan mengendalikan arah papan ke titik finish menjadi tantangan tersendiri. Untung saja, board pedal ini dilengkapi dengan leash kaki, jadi ketika terjatuh dengan cepat bisa kembali ke atas board. Semakin kita mendayung ke tepi, memang lebih terasa ombaknya. Saat terjatuh, usahakan tetap tenang dan tidak panik. Menang atau kalah tidak menjadi hal utama. Olahraga air yang satu ini menjadi cara baru untuk menikmati keindahan pantai Pulau Dewata yang luar biasa. Bermain stand-up paddle menjadi cara yang paling tepat untuk mengakhiri petualangan kita di Pantai Mertasari. Apalagi aku nih udah basah tadi, cemplung jatuh, tapi masih seru. Semakin melengkapi petualangan kita ya. Iya. Ikuti jejak kami, jejak petualang. Petualangan susur sungai terasa lebih menantang. Ini di depan saya udah ada 2 batu yang berhimpitan. Nah, sama orang di sekitar sini disebutnya batu kelet. Ini merupakan gerbang pertama sebelum kita memulai. Sungai di antara bebatuan ini disebut Sungai Os. Alirannya berasal dari Danau Batur sampai ke Pantai Ketewel. Aliran yang ada di Hidden Canyon Beji Guang adalah hilir sebelum bermuara ke Pantai Ketewel. Penyeberangan pertama harus pakai tali karena ini cukup lebar sungainya, lagi ini dalamnya sekitaran 2 meter. Jadi daripada berenang, ini ada penyeberangan lewat batu pakai tali. Tuh, kecil itu mah gampang. Nah, sekarang kita lanjut menyusuri lewat atas bebatuan. Ini sambil pegangan sama akar. Nah, Selamatan. ini akarnya aja tebal banget nih. Kuat ya beli ini. Kuat. Ini adalah akar dari pohon al kalau kata orang Bali. Nggak tahu tuh pohon apa. Tapi yang jelas ini kuat banget. Satu persatu rintangan berhasil saya lewati. Beruntungnya, terik matahari tidak langsung menyengat, terhalang oleh bebatuan. Tak hanya dikejutkan dengan medannya saja, tapi banyak spot-spot khas yang tersimpan cerita di dalamnya. Petualangan susur sungai kali ini jadi terasa lebih fun.
pasir seperti pasir hisap. Agak kaget sih tadi, tapi bukan pasir hisap ya. Dia emang pasirnya sangat lembut sampai kaki kita tenggelam. Pasir hitam yang saya pijak sangatlah halus. Jadi saya harus berusaha mencari batu sebagai pijakan. Lumayan juga nih effortnya untuk melawan arus. Jadi kita harus dibantu dengan pegangan bahu. Tak terasa, setelah sekitar 1 km kami menyusuri, tepat di depan sudah terlihat ngarai pertama. Terlihat agak gelap, tapi kami semakin penasaran. Ini kita mulai masuk di canyon 1, dan ini lumayan gelap ya. Batu-batunya itu licin, kita tetap harus pegangan sambil jalan. Tapi untungnya nih ada sinar matahari yang masuk, jadi ini ada ya pantulan-pantulan cahaya. Itu keren banget. Canyon pertama sekaligus menjadi tempat peristirahatan kami sejenak. Tak disangka, kami menemukan cekungan menyerupai kolam alami. Ini di canyon 1 kita nemuin natural jacuzzi. Jadi ini emang bentuk batunya itu natural, berbentuk bulat gini, ada cekungan dan ada airnya. Ini airnya jauh lebih dingin sih daripada yang di bawah. Karena ini ada yang terperangkap ya. Kami pun melanjutkan petualangan. Beberapa rintangan mengharuskan saya untuk berenang sambil melawan arus. Cukup berat, jadi saya harus ekstra tenaga saat menyeberangi sungai. Di depan kita ada satu air terjun pas banget di perbatasan canyon 1 dan canyon 2. Jadi sebelum melanjutkan ke canyon 2, kita santai dulu sambil menikmati keindahan air terjun. Ini pertama kali sih, aku padahal udah tinggal di Bali 3 tahun, tapi baru pertama kali petualangan kayak gini. Aduh. Melihat semangat teman-teman, saya pun dengan percaya diri terus menyusuri bebatuan. Bebatuan besar yang sudah ada sejak ribuan tahun ini terbentuk tentu ada sejarahnya. Nah, jadi di sini tuh ada satu fakta. Canyon yang kita lihat di belakang kita ini itu udah terbentuk sejak puluhan ribu tahun yang lalu, dan ini adalah hasil dari erupsi Gunung Batur. Dan kita juga bisa lihat lapisan-lapisan batunya. Ini ada 3 lapis karena waktu ribuan tahun yang lalu itu juga ada 3 letusan yang besar. Ayo Jen, siapa canyon 2? Siap dong, ayo kita melawan arus. Perjalanan yang memakan waktu lama tidak terlalu terasa, karena saya benar-benar menikmatinya. Di sini ya, meskipun arusnya tenang, tapi diam-diam menghanyutkan. Makanya kita harus sambil pegangan batu besar ini, apalagi makin ke depan, makin dalam juga nih. Sekarang mau seleher nih. Di beberapa spot memang cukup dalam dengan arus cukup kencang. Jadi beberapa kali saya harus berenang ke seberang. Meski tak begitu jauh jaraknya, tapi saya harus menghemat energi untuk melanjutkan perjalanan menyusuri bebatuan. Pas banget ini di perbatasan antara canyon 1 dan canyon 2 ada spot untuk cliff jump. Tapi ini nggak terlalu tinggi sih, mungkin sekitar 2 meter, dan kedalaman sungainya sekitar 2 meter juga. Jadi ada teknik khusus untuk lompat di kedalaman air yang agak dangkal. Nih, lututnya kita tekuk. Dasar air dipenuhi pasir membuat kami aman saat melakukan cliff jump. Ini sih pertama kali aku cliff jump, tapi berani sih, berani. Sensasi melompat sudah kami lewati. Kami pun melanjutkan petualangan. Jadi ini untuk menyeberangi salah satu jalurnya kita harus
pakai pelampung untuk menambah safety karena ini dalam banget ya beli. Dalam sama arusnya kenceng. Dalam sekali ditambah harusnya kencang. Menyeberangi sungai dengan melawan arus menjadi salah satu bagian menantang dalam petualangan saya kali ini. Bisa nafas lega akhirnya. Yeay. Kita udah mau keluar dari Canyon 2, ini masih 3/4 jalan. Bisa menunggu yang lain nih. Beruntungnya, jarak dari Canyon 2 ke Canyon terakhir tidak terlalu jauh. Jadi kami cepat sampai dan langsung beristirahat. Di akhir perjalanan sebelum kita menutup hari ini, kita mau santai-santai dulu sambil bakar marshmallow. Ini saat yang tepat untuk menghangatkan badan sambil isi perut. Gimana Edi petualangan hari ini? Wah, pas banget nih grupnya sama Milan ini. Simple banget ya, ditutup Iya. dengan marshmallow, dan di sini kita bisa menikmati keajaiban alam kita. Jadi ini sesuatu yang udah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan masih ada sampai sekarang, menandakan kalau memang di sini sangat-sangat terjaga. Dan semoga kedepannya selalu seperti itu ya. Iya. Ikuti jejak kami, jejak petualang.